Jadi pada kesempatan kali ini saya Egret Firais akan mempresentasikan kepada bagian metodologi dan bagian hasil dari makalah dengan judul Singular Value Decomposition dan Principal Component Analysis untuk reduksi data pada data yang banyak noise. Di sini saya ngambil ada 3 studi kasus di mana kode ini udah saya cantumkan di GitHub saya. Yang pertama itu studi kasus yang untuk semuanya itu ada beberapa studi kasus. Di sini ada inisiasi dulu dan ngolah data di awal, preprocessing. Habis itu dilanjut dengan dataset satu-satu. Yang pertama itu dataset ekonomi, di mana dataset ekonomi sendiri itu memiliki data yang sangat noise, yaitu 50 indikator dan 200 wilayah atau negara. Jadi bisa dilihat sendiri data ekonominya seperti ini, banyak. Jadi gimana cara kita mengolah data yang serupa? Tujuannya di sini memisahkan menjadi singular value decomposition menjadi US dan V, matriks singular, matriks U, dan matriks V transpose. Kita bisa langsung menggunakan library dari SVD, dari linear algebra, dari NumPy. Jadi kita ambil 5 saja, 5 terendah dari nilai singular yang paling tinggi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan, ini kaitannya dengan teori covariance yang sudah dibahas. Jadi mengurutkan nilai eigen, yang nilai eigennya itu dicari dari variance dari singularitas dari A transpose kali A. Didapatkan nilainya itu sekitar ini, reduksi jadi 5, variansi terjelaskan 94,15. Dari data ini bisa dibuktikan bahwa data ini sangat noise atau sangat mirip, sangat serupa. Jadi ketika kita ambil 5 data saja, berarti dia udah mencakup 94%. Lanjut kepada studi kasus kedua, yaitu studi kasus data sensor pada suatu pabrik. Jadi yang mana sensor-sensor yang sebenarnya yang masih berguna. Jadi sebenarnya kita coba dengan dimensi 3 terlebih dahulu, kita clean, kita filter, dan dapat noise-nya itu di angka 0,675, dan ketika kita reduksi itu bisa mendapat angka 27,46. Kenapa lebih sedikit dibandingkan tadi? Karena di data pabrik itu sendiri masing-masing sensor itu memiliki fungsi yang berbeda, tapi ada yang juga saling tumpang tindih. Lanjut kepada studi kasus terakhir, yaitu dengan ketika Anda bermain saham, Anda pasti menggunakan berbagai macam indikator. Dan ada 40 indikator dan mengambil data dari 150 hari sebelumnya. Ada data yang sangat banyak, moving average dan lain-lain. Jadi ketikanya itu kita standarisasi Z-score. Ini berkaitan dengan statistik. Kita mendapatkan data Z karena datanya berdispersi normal. Lalu kita dekomposisi SVD. Habis itu kita proyeksikan. Kita coba proyeksi menjadi 8 dimensi dulu. Habis itu kita dapat informasi yang dipertahankan itu 94,53. Dengan asumsi ketika kita naikkan, maka itu akan lebih tinggi, 97, dan kita kurangi jadi 1, itu bakal sangat sedikit. Jadi kita memanfaatkan 1,89,4 itu jadi 93,8 itu jadi 94. Jadi kita menggunakan cara low diminishing return untuk mencari hasil yang terbaik untuk ketiga studi kasus ini. Sekian dari saya, terima kasih.